Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 Literasi Teknologi ingin menjelaskan fundamental dari perusahaan Aira Jaya. Pertama-tama izin perkenalkan diri dulu. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya Muhammad Arif Widyamrata, lalu ada Weldan Wicaksana, lalu ada Agung Kurniawan, ada Muhammad Marhandika, dan terakhir ada Zaka Nazala Tama. Yang pertama ada debt to equity ratio dari PT Era Jaya pada tahun 2016 yaitu sebesar 1,18, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 1,39, kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2018 menjadi 1,63, dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 0,96. Kemudian mengalami kenaikan sedikit pada tahun 2020 menjadi 0,97. Selanjutnya adalah return to equity atau ROE. Pada tahun 2016 return on equity PT Era Jaya sebesar 0,08. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 0,09. Kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2018 menjadi 0,18, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 0,06, kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2020 menjadi 0,12. Dividen per saham. PT Era Jaya Swasembada Tbk atau ERAA akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2020 sebesar Rp219,40 miliar. Jumlah dividen yang dibagikan itu setara Rp13,8 per saham. Dividen akan dibayarkan atas kepada 15.898.459.500 saham. Keputusan pembagian dividen tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST PT Era Jaya Swasembada Tbk pada 25 Mei 2021. Dividen yield. Jika melihat harga ERAA pada penutupan perdagangan 25 Mei 2021 yang berada di Rp605 per saham, maka perkiraan dividen yield yang diterima investor mencapai 2,28% per saham. Gross profit margin PT Era Jaya pada 2016 menghasilkan gross profit margin sebesar 8,72%, lalu naik pada 2017 sebesar 8,91%, lalu naik lagi pada 2018 sebesar 9,12% dan turun pada 2019 sebesar 8,65% dan naik secara signifikan pada 2020 sebesar 10%. Dapat dilihat dari data tersebut bahwa gross profit margin dari PT Era Jaya terjadi kenaikan dan penurunan secara fluktuatif. Gross profit margin selama 5 tahun terakhir terendah tercatat pada tahun 2019. Lalu gross profit margin selama 5 tahun terakhir tertinggi tercatat pada 2020 sebesar 10%. Itu artinya pada tahun tersebut terjadi peningkatan gross profit margin secara signifikan. Price to book value. Price to book value pada tahun 2016 yaitu sekitar 0,51, pada tahun 2017 0,575, pada tahun 2018 1,454, pada tahun 2019 1,150, dan pada tahun 2020 1,267. Selanjutnya ada price to earning ratio. Price to earning ratio pada tahun 2020 yaitu 11,46, tahun 2019 19,51, tahun 2018 8,03, tahun 2017 8,55, dan pada tahun 2016 yaitu 10,99. Dividen payout ratio. Dapat kita lihat di sini, saya mengambil 5 tahun terakhir dari fundamental tersebut.
Karena 2019-2020 belum ada, maka 5 tahun terakhir tersebut kami ambil dari tahun 2014 hingga 2018. Dividen PL rasio di tahun 2014 yaitu 27,45% dengan nilai 58 miliar. Lalu tahun 2015 dengan rasio 25,66% dengan nilai 58 miliar. Dan tahun 2016 dengan rasio 21,99% dengan total nilai 58 miliar juga. 2017 32,46% dengan nilai 110 miliar 200 juta. Lalu tahun 2018 dengan rasio 18,76% dengan total nilai 159 miliar 500 juta. Lalu di sini kita membahas profit margin. Profit margin ini kita ambil 5 tahun terakhir dari tahun 2020, dari 2016 sampai 2020. Pada 2016 profit margin tersebut 1,28%. Lalu mengalami kenaikan pada tahun 2017 1,40%, mengalami kenaikan cukup drastis di tahun 2018 hingga menyentuh 2,45%. Tetapi pada tahun 2019 profit ini mulai menurun sampai 0,9%. Lalu perusahaan ini menaikkan profit margin lagi pada tahun 2020 yaitu dengan nilai 1,97%. Rekomendasi terhadap saham. Setelah melihat dari berbagai aspek fundamental di perusahaan ini, kami cukup yakin merekomendasikan untuk membeli saham dari PT Era Jaya Swasembada. Karena dapat kita lihat dari 5 tahun terakhir perusahaan ini memiliki fundamental yang likuiditasnya cukup tinggi. Kita bisa melihat ada perkembangan ekonomi dari perusahaan tersebut sehingga kita bisa yakin untuk mempercayai perusahaan ini.